Halo teman-teman semuanya. Halo. Wah, udah banyak ya yang udah join di webinar kita pagi hari ini. Jadi bisa saja bisa langsung kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di webinar Bincang Teknik seri 1 by Civilians Hub kepada seluruh peserta. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendaftar pada webinar Bincang Teknik seri 1 ini. Ini merupakan webinar dengan apa ya, project Bincang Teknik series yang pertama dari kami Civilians Hub. Jadi di seri 1 kali ini, Civilians Hub akan membawakan webinar dengan tema menambah cuan sebagai drafter di masa pandemi. Masa pandemi COVID-19 ini dialami hampir oleh seluruh negara di dunia ya teman-teman. Bahkan WHO menetapkan kejadian virus COVID-19 ini sebagai pandemi global. Akibat adanya pandemi di seluruh dunia, pekerjaan saat ini tuh harus sudah bisa beradaptasi secara digital gitu ya teman-teman. Jadi bahkan kita dari rumah kita bisa bekerja, belajar, dan melakukan segala hal kita bisa dilakukan dari rumah. Untuk itu nih teman-teman, untuk saya, teman-teman semua terutama, dan juga engineer-engineer di luar sana ataupun engineer student, kita harus melihat situasi ini tuh sebagai sebuah peluang ya teman-teman. Kita bisa mengembangkan skill engineer kita, lalu menjadikan skill engineer tersebut menjadi sebuah sumber penghasilan tersendiri bagi kita ya teman-teman. Dari latar belakang itu, kami dari Civilians Hub akhirnya sadar bahwa kami harus melakukan sesuatu. Akhirnya kami membentuk webinar ini dengan tujuan supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bisa memberikan sudut pandang baru serta pemicu untuk teman-teman agar dapat berpikir secara kreatif lagi. Sebelumnya, ini ada company profile dari Civilians Hub. Jadi, Civilians Hub itu apa dan seperti apa Civilians Hub itu nanti ada selengkapnya di video berikut ini. Ya, teman-teman. Jadi itu tadi video profil singkat dari kami Civilians Hub. Jadi Civilians Hub ini merupakan media atau platform yang bergerak di bidang pendidikan yang berfokus pada penyebarluasan ilmu dan penyederhanaan informasi terkait teknik sipil atau civil engineering yang dikemas untuk bisa lebih informatif dan juga mudah untuk dipahami. Jadi untuk teman-teman nih yang apalagi terutama untuk mahasiswa teknik sipil ataupun mahasiswa teknik lainnya yang berhubungan dengan teknik sipil seperti arsitektur gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bersama Civilian Hub. Jadi kami nanti untuk kedepannya akan mengadakan beberapa program-program yang tentunya sangat keren. Salah satunya itu dari program yang kami jalankan ini, yakni webinar series Bincang Teknik. Ini webinar gratis yang membahas mengenai dunia teknik sipil terutama dengan mendatangkan pemateri atau narasumber yang menguasai di bidangnya atau expert di bidangnya ya teman-teman. Jadi webinar ini nih sebagai bentuk kepedulian Civilian Hub kepada teman-teman engineer maupun engineering student di luar sana untuk bisa belajar secara kreatif dan dengan tentunya tidak hanya monoton di kelas gitu ya teman-teman.
Jadi selain mengadakan webinar gratis, Civilians Hub juga mengadakan short course atau pelatihan ya teman-teman. Jadi nanti kedepannya akan ada pelatihan-pelatihan entah itu mengenai software ataupun mengenai perancangan bangunan seperti itu ya teman-teman. Nah selain webinar dan short course tadi nih teman-teman, oh ya sebelumnya tuh kami sudah mengadakan short course kami yang pertama yakni dengan judul itu ITEPS for Basic yang telah dilaksanakan pada bulan Juli lalu. Dan juga selain webinar dan short course, kami juga membuat konten-konten kreatif melalui Instagram. Jadi teman-teman bisa mengunjungi official account Instagram kami @civilians.hub. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti Instagram kami dan menantikan konten-konten kreatif setiap harinya. Gitu. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan segera masuk ke inti acara webinar pada kali ini. Untuk pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator kami dari tim Civilians Hub, yaitu Kak Ishak. Untuk Kak Ishak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak atas kesempatannya. Baik, untuk minyak kali ini akan diisi oleh Kak Billy. Untuk bintang teknis yang pertama kali ini akan dibawakan oleh Kak Billy, yaitu Kak Billy Zara Agatha Irdi. Di mana Kak Billy ini lulusan dari ITS dengan predikat cum laude. Kak Billy ini juga memiliki banyak intensif dan pengalaman kerja yang sangat menarik teman-teman. Mungkin bisa disapa dulu untuk Kak Billy. Apakah Kak Billy sudah ada di tempat? Halo semuanya. Oke nih untuk KGG, apa kabar di pagi hari ini? Apakah udah semangat nih? Apakah udah siap nih untuk mengisi webinar kali ini Bincang Teknik seri 1? Udah siap dong harusnya. Dan dipersilahkan untuk KGG untuk mempersilahkan KGG untuk mempresentasikan presentasinya. Monggo KGG. Baik, sebentar ya. Baik teman-teman, apakah udah terlihat di layar untuk materinya? Udah enable KGG untuk pesannya. Sorry KGG sebelumnya ini masih off mic. Halo, suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Oh iya, oke. Kalau kayak gitu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas perkenalan singkatnya kepada tim panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para peserta yang sudah antusias dalam mengikuti acara webinar hari ini. Semoga webinar hari ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam dunia freelancer ya. Amin. Baik, kita mulai saja langsung ke webinarnya ya, ke materi pokok. Oh ya, sebelum itu izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri kembali secara singkat. Nama saya Gezara Agatha Irawadi. Teman-teman bisa panggil saya GG. Saya lahir dan besar di Bandung, umur saya 25 tahun. Saya lulusan Sarjana Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Bandung. Saya udah
melakukan pekerjaan di dunia freelancer ini dari tahun 2019. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan dalam posisi sebagai business development. Seperti itu. Baik, untuk yang pertama itu saya akan jelaskan ya, apa itu drafter. Drafter itu adalah seorang ahli gambar yang bertugas merencanakan dan menyusun gambar teknis, termasuk denah yang nantinya digunakan untuk proses konstruksi. Drafter bisa bekerja di kantor atau juga di lapangan, tergantung dari permintaan atau kontrak kerja kita dengan klien. Kalau di kantor, itu biasanya drafter mengerjakan shop drawing dan bekerja bersama dengan perencana. Sedangkan kalau di lapangan itu, drafter mengerjakan as-built drawing dan bekerjanya itu bersama kontraktor. Seperti itu. Nah, keterampilan apa saja nih yang harus dimiliki oleh seorang drafter? Yang pertama itu adalah teman-teman harus aktif mendengarkan, yang artinya itu bisa memberikan perhatian penuh pada permintaan atau ketentuan klien teman-teman, dan membuat poin-poin penting dari penyampaian klien tersebut. Yang kedua, itu teman-teman harus memiliki pemahaman dalam membaca, yang artinya teman-teman harus bisa memahami kalimat dan paragraf yang ditulis dalam dokumen kerja. Nah, dokumen kerja ini biasanya berupa RKS atau laporan struktur dan desain. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus pandai dalam berbicara, yang artinya teman-teman harus bisa menyampaikan informasi secara efektif. Selanjutnya, yang keempat, teman-teman tentu saja harus bisa dalam hal matematika. Yang artinya teman-teman harus memahami betul mengenai aritmatika, aljabar, juga geometri. Cuman ya tidak perlu pemahaman yang sangat mendalam gitu, hanya ya pokok-pokok dasarnya aja gitu untuk matematika ini. Nah, jangan sampai itu teman-teman nggak paham ya mengenai dua hal mendasar dalam menggambar, yaitu skala dan satuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah teman-teman harus bisa berpikir kritis. Yang artinya teman-teman harus menggunakan logika dan penalaran dalam setiap permasalahan yang nanti muncul. Dan teman-teman harus bisa menangani dan mencari solusi alternatif sampai kesimpulannya dari permasalahan tersebut. Itu. Kemudian, sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang drafter? Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, ketelitian yang tinggi. Yang ketiga itu cekatan. Yang keempat, ketepatan dalam menghitung. Yang kelima, kesabaran. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, percaya diri. Dan yang kedelapan, kedisiplinan. Nah, pengetahuan apa saja nih yang harus dimiliki oleh seorang drafter? Yang pertama itu adalah pengetahuan mengenai pembangunan dan konstruksi. Teman-teman harus mengerti dan mengetahui istilah-istilah dalam konstruksi. Material bangunan juga, metode konstruksi juga, dan peralatan konstruksi juga. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman tuh harus mengetahui mengenai desain. Teman-teman harus mengerti dan paham mengenai teknik gambar, standar kode gambar, peralatan dan prinsip desain dalam memproduksi rencana gambar dan model. Nah, untuk standar kode ini, teman-teman bisa pelajari dari buku atau dari website-website yang menyajikan keilmuan mengenai gambar teknis. Kemudian yang ketiga itu pengetahuan mengenai rekayasa dan teknologi. Teman-teman harus bisa menggunakan aplikasi atau software gambar yang sering digunakan oleh drafter. Contohnya, AutoCAD, SketchUp, Archicad, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang keempat itu adalah bahasa Inggris. Terkadang memang ada beberapa istilah dalam konstruksi yang menggunakan bahasa Inggris. Sehingga kita harus mempelajari bahasa Inggris ini. Setidaknya kita mengerti maksud dari istilah itu dan dituangkan ke dalam gambar. Nah, yang kelima itu matematika. Tentu saja teman-teman nggak bisa lepas gitu dari matematika, karena dalam hal menggambar pun, seperti yang sudah dijelaskan itu terdapat skala dan satuan ya. Jangan sampai teman-teman itu nggak bisa memahami mengenai dua hal mendasar ini gitu, kalau ingin menjadi seorang drafter. Nah, oke, ini cuma tambahan aja buat teman-teman mengenai pengetahuan perbedaan antara shop drawing dan as-built drawing. Karena kalau misalnya memang ingin menjadi drafter itu, kita harus paham betul apa perbedaannya. Nah,
Dari dasar pembuatannya, shop drawing itu mengacu pada gambar rencana yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Sedangkan as-built drawing itu mengacu pada gambar shop drawing yang telah disetujui oleh manajemen konstruksi. Lalu, pembuatan gambarnya ini disesuaikan dengan kondisi akhir pekerjaan di lapangan. Dari isi gambarnya, shop drawing itu berisi mengenai gambar detail dan menyeluruh dari bangunan yang akan dibangun dengan tujuan bangunan yang akan dibangun ini akan sama dan sesuai dengan desain yang telah dikonsep oleh konsultan perencana. Sedangkan as-built drawing berisi mengenai gambar koreksi atau perbaikan dari gambar pelaksanaan yang ada karena biasanya tuh di lapangan tuh suka terjadi permasalahan sehingga ada mislah. Ada perbedaan di antara shop drawing sama di as-built drawing, sehingga itu harus dibuat lagi, gitu. Nah, dari waktu pembuatannya, shop drawing itu dibuat sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Sedangkan as-built drawing dibuat setelah pekerjaan konstruksi selesai. Dari fungsinya sendiri, shop drawing itu berfungsi sebagai pedoman kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan as-built drawing itu berfungsi sebagai laporan hasil pekerjaan di lapangan. Seperti itu. Nah, dari persetujuan gambarnya itu, shop drawing dibuat oleh perseorangan, biro gambar, atau kontraktor. Kemudian diperiksa dan disetujui oleh manajemen konstruksi dan konsultan perencana. Sedangkan as-built drawing dibuat oleh perseorangan atau kontraktor yang kemudian disetujui oleh kontraktor, manajemen konstruksi, dan konsultan perencana. Itu. Nah, ini beberapa software yang harus dikuasai oleh seorang drafter. Yaitu yang pertama AutoCAD, yang kedua itu SketchUp, yang ketiga itu Archicad, yang keempat itu 3D Max, dan pendukung lainnya itu Photoshop dan CorelDRAW. Cuma ini yang paling utama dan harus dikuasai itu adalah AutoCAD. Gitu. Semua proyek rata-rata untuk di lapangan itu makainya itu AutoCAD ya. Kalau Archicad sih biasanya kalau SketchUp itu biasanya dipakai sama arsitek untuk gambar 3D. Gitu. Nah, masuk ke materi freelance sendiri. Apa itu pekerjaan freelance? Freelancer itu adalah seseorang yang menawarkan jasanya dan bekerja pada klien secara sambilan dan tidak memiliki komitmen dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena biasanya kalau freelancer itu dia punya waktu pekerjaan tuh sebentar, nggak akan lebih dari ya paling lama mungkin seminggu sampai 2 minggu gitu, nggak akan mungkin lebih dari sebulan. Kalau udah lebih dari sebulan itu namanya kalian pekerja kontrak. Itu biasanya suka ada ininya, ada dokumen yang apa ibaratnya dokumen kontrak lah, kontrak kerja sama kalian gitu. Baik, selanjutnya apa keuntungan menjadi seorang freelancer? Yang pertama itu freelancer mempunyai waktu kerja yang fleksibel. Freelancer bebas menentukan jam kerja sendiri dan tidak terikat seperti karyawan di perusahaan-perusahaan yang harus masuk pukul 8 pagi, pulang pukul 5 sore gitu. Terus pekerjaan ini pun dapat dilakukan di rumah, dimanapun, mau sambil ngopi, mau sambil liburan, bisa ya, asalkan ya kalian mengerjakan dengan baik gitu dan sesuai deadline pekerjaan yang sudah dijanjikan dengan klien. Terus freelancer juga bisa teman-teman jadiin pekerjaan sampingan gitu di luar pekerjaan utama kalian, sehingga ya teman-teman nggak perlu meninggalkan pekerjaan utama gitu kalau ingin beralih profesi ke freelancer. Yang kedua itu freelancer dapat bekerja di beberapa perusahaan. Ini maksudnya gini, jadi pekerjaan freelancer ini bisa lebih beragam daripada pekerjaan karyawan tetap di perusahaan gitu kan. Karena freelancer ini dapat menerima beberapa pekerjaan sejenis dari berbagai perusahaan. Ya, tapi ingat, nggak boleh serakah juga gitu. Kita terima pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Kalaupun semua pekerjaan mau diterima, ya ajaklah teman kalian untuk bantu dan masalah itu bisa dibicarakan kembali gitu. Itu gimana deal-dealan kalian sama teman kalian.
Nah, yang ketiga ini adalah penghasilan freelancer bisa saja lebih besar daripada karyawan tetap di perusahaan. Karena penghasilan freelancer ini bersumber dari berbagai proyek yang kita ambil. Hal ini ya tergantung juga dari kreativitas kita, jaringan kerja, keahlian yang kita miliki, dan sumber informasi yang kita miliki gitu. Semakin banyak informasi pekerjaan freelance yang kita terima, maka semakin besar juga peluang seorang freelancer memperoleh penghasilan gitu. Kemudian yang keempat ini menjadi bos untuk diri kita sendiri, tidak ada atasan maupun bawahan. Bekerja freelance itu artinya teman-teman nggak terikat dengan perusahaan, karyawan, maupun majikan gitu kasarnya. Teman-teman bebas mengambil pekerjaan sekaligus, yang artinya teman-teman juga bisa bekerja sebanyak yang teman-teman mau. Kemudian yang kelima itu teman-teman akan mendapatkan banyak pengalaman dan juga networking. Dengan bekerja menjadi freelance, teman-teman akan bekerja untuk beberapa klien ataupun perusahaan. Perusahaan ini nggak cuma satu, gitu, bisa banyak. Jadi teman-teman nggak selalu bekerja demi kepentingan satu perusahaan aja, gitu. Selanjutnya, selain ada keuntungan gitu ya, menjadi freelance juga ada kekurangannya gitu, ada kerugiannya. Yang pertama nih, frekuensi pekerjaannya yang tidak menentu. Seorang freelancer belum tentu mendapatkan pekerjaan secara rutin atau datang silih berganti setiap bulannya. Apalagi jika hanya mengandalkan pekerjaan dari satu klien aja. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh seorang freelancer, dan kadang penghasilannya ini bisa besar dan nggak ada sama sekali gitu dalam satu bulan. Nah, yang kedua ini teman-teman tidak mendapatkan fasilitas perusahaan. Seorang freelancer itu tidak akan mendapatkan tunjangan maupun program pensiun dari perusahaan. Artinya, di sini teman-teman harus bertanggung jawab penuh atas diri sendiri. Manajemen keuangan teman-teman juga harus baik, karena seperti yang tadi disampaikan, penghasilannya itu mungkin bisa besar di bulan ini atau di bulan selanjutnya, tapi di bulan selanjutnya lagi bisa aja tidak ada sama sekali gitu. Nah, yang ketiga ini adalah teman-teman membutuhkan personal branding yang bagus. Untuk melakukan personal branding ini nggak mudah, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk seseorang membangun image brandingnya dia. Mempromosikan diri tentunya merupakan hal yang sangat krusial nih dalam meningkatkan reputasi freelancer. Nah, yang keempat itu teman-teman bisa aja tertipu sama klien kita, kliennya teman-teman. Nah, freelancer ini terkadang menerima pekerjaan kan dari situs atau marketplace atau juga media sosial. Nah, nggak semua klien ini berlaku jujur, teman-teman. Terkadang memang freelancer juga tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaannya karena klien yang ingkar janji. Kebanyakan kesalahan ini juga berasal dari freelancernya itu sendiri yang tidak meminta DP untuk memulai pekerjaan, dan pelunasan ini harusnya dilakukan sebelum pengiriman final dokumen. Seperti itu. Yang sering dilakukan oleh teman-teman karena merasa malu dan takut itu biasanya kita kirim dulu nih final dokumen kita, tapi kita tidak mendapatkan bayaran karena si klien ini kabur gitu. Makanya itu salah banget ya teman-teman, nggak boleh kita ngasih final dokumen kita sebelum klien kita melakukan pelunasan gitu. Nah, untuk yang kelima ini, jam kerja bisa saja melebihi 8 jam. Terkadang jam kerja freelancer melebihi jam kerja harian seseorang loh, daripada karyawan perusahaan. Kan kalau karyawan perusahaan kan 8 jam gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja sih tetap 8 jam sehari. Itu segimana manajemen waktu kita. Cuman terkadang kalau misalnya memang lagi banyak deadline, itu bisa aja lebih dari 8 jam gitu, teman-teman. Nah, ini ya, hal ini bisa diantisipasi dengan pengaturan timeline kita. Sehingga nggak ada lah istilah kebut semalam gitu. Nah, yang keenam itu adalah persaingan antar freelancer yang sangat ketat. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu meningkatkan kemampuan dan portofolio teman-teman agar bisa menarik perhatian klien dan memberikan rasa percaya yang lebih kepada klien seperti itu. Nah, yang ketujuh, teman-teman akan mengalami resiko berhadapan dengan klien yang kurang menyenangkan.
Untuk itu, teman-teman harus memiliki komunikasi yang baik. Bahkan teman-teman juga dituntut untuk bersikap ramah kepada klien agar klien nyaman dengan pelayanan yang teman-teman berikan. Jangan sampai walaupun klien itu menyebalkan, terus kita bersikap seenaknya gitu. Kita bersikap tidak ramah, kita bersikap tidak baik. Walaupun tidak menyenangkan apapun klien itu terhadap kita, yang namanya kita sebagai freelancer, kita tuh tetap harus menjaga profesionalitas kita. Tetap kita harus ramah, tetap kita harus meladeni permintaan klien gitu kan. Walaupun ya permintaan itu kalau untuk awal-awal tuh suka aneh-aneh gitu ya. Ya intinya harus make sense aja sih. Walaupun permintaan yang aneh-aneh yang kita ikutin itu yang tetap masuk akal gitu. Yang jangan merugikan kita. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjadi seorang freelancer. Yang paling pertama itu adalah mencari klien secepat mungkin. Karena di dunia freelancer itu yang paling sulit adalah tentunya mencari klien ya. Walaupun kita punya kemampuan dan keahlian di bidang kita, kalau mau jadi freelancer, itu tuh nggak cukup gitu. Kita nggak cukup cuma hanya punya keahlian gitu. Kita juga harus punya kemampuan dalam hal mencari klien kita. Atau bisa dibilang mempromosikan diri kita sendiri. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mencari klien ya, teman-teman. Yang pertama itu kita bisa daftar ke berbagai situs atau marketplace freelancer. Kalau sekarang itu kan udah banyak ya situs-situs yang menyediakan wadah untuk kita para freelancer menawarkan diri. Nah, ini beberapa website yang bisa kita pakai untuk menjadi freelancer ya. Salah satunya itu Fiverr. Udah nggak aneh lah kalau Fiverr itu memang situs terbesar ya untuk para freelancer. Cuman kebanyakan kalau di Fiverr itu lebih ke desain grafis. Tapi untuk marketplace ini internasional ya, teman-teman. Sorry. Nah, selanjutnya ada freelancer. Ini juga sama, sifatnya udah internasional. Cuma kalau ini kan ibaratnya para klien yang mencari kita gitu. Jadi misalnya klien itu butuh jasa gambar. Nah, kita ngebit harga ke mereka gitu. Kita ibaratnya menawarkan harga dan jasa ke mereka. Jadi bukan mereka yang menawarkan pekerjaan ke kita gitu, tapi kita yang menawarkan harga ke mereka gitu. Upwork, selanjutnya juga Upwork. Upwork juga sama seperti freelancer gitu. Nggak jauh beda lah. Nah, yang terakhir itu yang akan saya jelaskan itu adalah Fastwork. Kalau Fastwork ini memang baru ada itu di tahun 2018. Nah, ini tuh cakupannya masih di Asia Tenggara kalau untuk Fastwork. Nah, untuk Fastwork sendiri itu berbeda dari Upwork dan freelancer karena Fastwork sendiri itu ibaratnya kita mengiklankan jasa kita. Jadi nanti kalau misalnya memang ada klien yang tertarik dengan jasa kita, baru mereka akan menghubungi kita gitu. Kalau Fastwork ini sama kayak Fiverr sebetulnya, cuman kan beda gitu bahasanya. Kalau Fiverr itu kan gigs ya, lebih dikenalnya. Kalau misalnya Fastwork itu ya seperti iklan aja gitu, iklan diri kita sendiri. Nah, oke, lanjut ke pembahasan yang cara menjadi seorang freelancer. Selanjutnya, selain mendaftar ke berbagai situs marketplace itu, yang kedua kalian bisa lihat circle dan networking kalian masing-masing gitu. Lalu promosikan diri kalian. Contohnya ya, kalian bisa lihat kontak WhatsApp kalian, apakah kalian sudah memperkenalkan diri kalian sebagai seorang drafter gitu. Apakah kalian sudah mempromosikan diri kalian ke teman-teman kalian, kalau kalian tuh bisa membantu atau membuka jasa mengenai penggambaran gitu. Nah, kalian juga kan bisa buat pesan broadcast ke teman-teman kalian, terus join ke komunitas, atau tawarin dulu aja lah ke keluarga dan teman-teman kalian gitu untuk awal. Tapi yang pastinya yang kalian tawarin ini yang lagi membutuhkan jasa kalian gitu. Kayak mau bangun rumah, kan itu harus ngurus MB dan sebagainya ya. Nah, kalian tuh bisa bantu gitu. Kalian jangan dulu peduliin masalah bayarannya, mau itu rendah atau gratis. Di sini tuh yang terpenting itu kalian bisa dapetin dulu klien pertama kalian.
dan punya pengalaman dalam menghadapi seorang klien. Walaupun klien pertama kalian ini keluarga atau teman kalian sendiri, ya tetap kalian ini harus bersikap profesional gitu. Supaya nanti tuh kalian punya ilmu dan tahu gitu caranya berkomunikasi itu seperti apa gitu terhadap klien, dan menghadapi klien ini harus kayak gimana gitu. Nah, itu tuh step pertama yang paling penting menurut aku ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga nggak boleh malu nih, harus berani dalam hal mempromosikan diri teman-teman sendiri gitu. Ya, jangan malu lah kalau mau jadi freelancer gitu kan. Nah, yang kedua ini adalah bangun branding teman-teman. Buat nama bisnis teman-teman ini apa? Bisnis freelance teman-teman ini apa gitu kan. Supaya nanti jika ada seseorang yang membutuhkan jasa teman-teman sebagai drafter, mereka bisa memikirkan satu nama, yaitu nama brand teman-teman. Nah, banyak yang kebingungan nih, apakah harus membuat nama pribadi atau nama bisnis. Ini tuh tergantung dari goal-nya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau bangun personal branding dan membangun citra kalian sebagai professional drafter, ya kalian bisa menggunakan nama pribadi kalian untuk branding gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau membangun sebuah perusahaan yang di situ ada tim, ada beberapa orang, ya kalian bisa cari nama yang mewakili perusahaan kalian gitu. Tapi sih kalau saya boleh saran, teman-teman lebih baik pakai nama pribadi dulu. Jadi kalau suatu saat nanti nama kalian sudah tumbuh, sudah bagus, kalian mau buat perusahaan pun akan gampang gitu, karena sudah dikenal dan dipercaya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah bangun portofolio teman-teman. Portofolio yang teman-teman buat ini harus mudah dan dipahami, serta menarik para calon klien gitu. Nah, dari portofolio inilah para calon klien bisa melihat kalian, apa yang membuat kalian berbeda sampai menarik untuk menghubungi kalian. Jangan sampai kalian buat portofolio ini asal-asalan gitu. Kalian juga bisa upload kerjaan atau portofolio kalian di Instagram, Facebook, atau media sosial yang lain untuk mempromosikan diri kalian. Nah, teman-teman harus bisa membangun portofolio yang berbeda dari orang lain. Yang ketika calon klien melihat portofolio kalian tuh ya, oh aku mau nih hire nih orang gitu. Nah, terus ya kalau kalian udah gampang dapetin klien, ya jangan sampai berhenti dalam mempromosikan portofolio kalian. Agar klien teman-teman itu nggak cuma itu-itu aja gitu, banyak klien-klien baru. Nah, yang keempat, buat klien pertama kalian ini senang gitu. Di awal kan tadi udah aku sampaikan ya, untuk bangun portofolio, mendapatkan klien dengan cepat. Nah, kalau udah mendapatkan satu klien nih, kalian harus membuat klien pertama kalian ini sangat puas dengan hasil kinerja kalian. Untuk di awal, ya itu kalian butuh review kan, dan testimoni dari orang-orang itu gitu. Nah, sehingga bisa saja nanti klien itu ngerekomendasiin kalian ke teman-temannya gitu, sebagai drafter yang kinerjanya baik dan profesional. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah buat janji akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 3 hari, ya harus selesai pekerjaannya itu dalam waktu 3 hari. Dan kalau bisa malah sebelum waktu deadline yang kalian harus udah kirim gitu. Nah, kalau si klien banyak permintaan ini itu, ya nggak apa-apa. Untuk di awal ada ini aja, dengan catatan masih make sense. Dan tidak merugikan teman-teman terlalu banyak. Oke. Nah, yang kelima itu mengenai dokumen. Kalian harus benar-benar ya menguasai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya RAS, laporan struktur, desain, invoice, RAB, kontrak, dan lainnya gitu kan. Ya namanya kita mau jadi profesional, ya kita juga perlu memahami dokumen-dokumen tersebut, teman-teman. Step ini tuh sebenarnya penting banget dan krusial. Tapi masih banyak yang menyepelekan hal-hal ini. Ya, tapi percayalah teman-teman, kalau kalian menguasai ini gitu ya, nilai kalian di mata kalian itu akan lebih baik gitu. Nah, selanjutnya yang keenam itu jangan selektif. Untuk awal, untuk pemula, untuk yang masih merintis menjadi seorang freelancer, jangan terlalu pemilih. Misalnya nih, ada klien kalian yang membayar murah jasa kalian, tapi dia dari perusahaan besar dan proyeknya banyak, tidak hanya satu. Kalau menurut aku, ya ambil aja gitu, kerjain. Karena peluang itu ya harus kalian ambil. Mungkin dari satu kerjaan ini, kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lain dari klien itu, gitu kan. Karena kasusnya ini, kalian ini baru merintis, supaya banyak yang ngerekomendasiin kalian juga.
Ya kalau beda gitu kalau kasusnya kalian udah profesional dan image brand kalian udah besar. Ya tentu aja kalian harus pilih-pilih dong gitu kan. Nah, yang ketujuh mengenai pembayaran, sebenarnya nggak susah, tapi banyak para freelancer yang takut dan malu-malu gitu kan. Project sekecil apapun tetap harus ada DP ya teman-teman. Jangan sampai kalian takut dan malu untuk minta DP ke klien lalu merugikan diri kalian sendiri. Kalau kalian kerjain dulu kerjaan kalian sampai selesai, terus kalian kirim pekerjaannya langsung, pas kalian dapat klien yang nggak jujur, ya kalian bisa aja nggak dibayar gitu kan. Kliennya kabur atau menghilang. Ya makanya sebaiknya DP itu tetap harus ada. Dan nanti pun saat pekerjaan kalian sudah selesai, jangan dulu dikirimkan. Kalian harus buat dulu penagihan pelunasan. Jika pekerjaan sudah dilunasi, kalian baru boleh kirim hasil pekerjaan kalian. Ya, terus jangan juga kalian menunggu klien itu untuk sadar diri buat bayar pekerjaan kalian. Itu juga salah. Ya, jangan sampai kebalik lah ya, teman-teman, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah yang ke-8. Jangan lupa minta testimoni dan referral. Hal ini juga penting loh buat para freelancer. Ya, contohnya setelah pekerjaan selesai, kalian bisa komunikasikan ke klien kalian untuk testimoni baiknya. Dan juga minta tolong jika ada teman atau kolega dari klien yang membutuhkan jasa drafter. Ya, kita sampaikan aja gitu. Jangan lupa untuk rekomendasiin nama kita gitu kan. Kalau misalkan kalian itu minta komisi nih, ya nggak apa-apa, kasih aja gitu kan. Ya, oh iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti saya kasih 10%. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih 10% dari nilai proyek. Dan cara ini juga udah banyak gitu digunakan oleh situs-situs besar ya. Kayak kalau lagi booming sih kayak gini, kayak Shopee, affiliate gitu kan ya. Samalah kayak gitu kan. Nah, mungkin segitu dari penjelasan dari aku ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada tim panitia ya. Baik, terima kasih Kak Gigi. Keren banget nih Kak dari presentasi yang tadi udah dipresentasiin mulai dari pelatihan drafter sampai ke cara-cara menjadi freelancer. Nah, mungkin nih Kak dari presentasi Kak Gigi tadi tuh ada yang menarik nih dari yang aku mungkin bisa kulik. Itu mungkin bisa diceritain nggak Kak kayak pengalaman project pertama Kak Gigi mendapatkan job freelance tuh yang gimana Kak? Job pertama. Oke. Untuk pengalaman pertama ini saya dapatkan tuh di tahun 2019. Setelah saya keluar dari perusahaan tempat saya bekerja dulu. Saya dulu bekerja di PT Beton Elemen Indo Putra gitu kan. Nah, di situ juga saya posisinya itu sebagai Business Development Manager. Ibaratnya itu kalau itu tuh kayak marketingnya lah gitu, marketingnya di perusahaan itu. Nah, kalau boleh saya ceritain sedikit, marketing di perusahaan itu tuh berkomunikasi langsung dan menawarkan jasa produk itu langsung ke perusahaan-perusahaan besar. Kayak contohnya ke Pertamina, terus ke Sumarekon itu kan. Nah, saya tuh pernah gitu berkomunikasi dengan beliau-beliau gitu yang besar-besar. Nah, dari situlah saya mendapatkan klien pertama saya gitu kan. Saya bilang nih kalau saya mau resign, kalau saya mau keluar, lalu saya bilang saya punya kemampuan untuk perencanaan desain gitu kan. Nah, kebetulan salah satu klien saya di panel ini, di perusahaan saya yang lama ini, butuh jasa perhitungan struktur dan gambar kerja gitu untuk melaksanakan pekerjaan renovasi dari pabrik cateringnya dia di Jakarta gitu. Jadi intinya sih kalau untuk awal-awal ya kalian tuh nggak boleh malu gitu sama kinerja kalian nggak boleh malu sama keahlian kalian nggak boleh malu dalam mempromosikan kemampuan kalian gitu ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian mungkin yang sekarang, atau mungkin ke senior-senior kalian gitu kan. Ya semua orang tuh harus kalian jaga baik gitu hubungannya gitu. Karena pekerjaan itu nggak serta-merta hanya dari perusahaan aja. Itu tuh bisa dari teman kalian, bisa dari kakak kelas kalian, bisa dari adik kelas kalian. Intinya kalian harus menjaga baik hubungan itu gitu kan.
karena pekerjaan itu bisa dari mana aja gitu. Nah dari setelah saya mendapatkan klien pertama saya itu, ya dia juga rekomendasiin saya gitu kan ke teman-temannya yang lain. Nah dari situ saya mulai banyak nih dapat job pekerjaan dari freelancer itu gitu. Baik, terima kasih Kak Gigi atas jawabannya. Keren banget untuk pengalaman yang tadi di-share ya Kak. Nah, mungkin untuk awal-awal kan Kak Gigi bisa membangun branding image dari kualitas pekerjaannya Kak Gigi nih. Untuk gimana sih untuk Kak Gigi itu mempertahankan kualitasnya dari pekerjaan Kak Gigi itu? Oke, kalau di sini tuh, kalau di pekerjaan ini ya, kita tuh jangan hanya mempertahankan kualitas diri kita, tapi kita itu harus selalu meningkatkan kualitas diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ilmu kita tentu saja, dengan ikut webinar-webinar, dengan ikut pelatihan-pelatihan, itu bisa. Terus kita juga bisa komunikasikan sama teman kita gitu kan. Gimana nih? Ada pengalaman apa aja gitu kan. Nah, dari situ kita juga dapat ilmu baru gitu dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita gitu. Sedangkan kalau untuk menjaga sendiri ya tentu saja kita tetap ya janganlah ibaratnya jangan menjaga lah, jangan selalu menjaga gitu, kita harus tetap meningkatkan gitu apa kemampuan kita gitu. Kalau menjaga kan kita stuck ya di situ-situ aja ya, kita nggak mencoba untuk meningkatkan kemampuan kita, keahlian kita gitu. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya meningkatkan kualitas diri kita gitu dengan ikut berbagai macam kayak webinar atau pelatihan gitu kan, karena ilmu dan teknologi itu nggak cuma berhenti di situ aja gitu, mereka tuh terus berkembang gitu. Jadi ya saran saya sih tetap mengikuti perkembangan zaman ya dengan selalu upgrade ilmu diri kita sendiri gitu. Oke Kak, jadi kuncinya nih upgrade terus ya. Ya, selalu upgrade, betul. Jangan diam di Nah, tempat gitu kan. benar. Teman-teman yang lain udah bisa apa gitu, terus kita cuma diam di situ aja, kita juga nggak akan bisa lah gitu untuk berkembang di dunia freelancer, apalagi freelancer ya, gitu. Oke Kak, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Nah Kak, ini bisa dilihat nih di kolom komentar udah panas banget nih Kak untuk bertanya-tanya. Mungkin para peserta bisa bersabar dulu ya. Saya mau tanya dulu nih ke Kak Gigi, satu aja pertanyaan terakhir sebelum dikasihkan ke pertanyaan ke peserta ya. Kira-kira proyek yang paling mengesankan gitu Kak yang dikerjakan Kak Gigi gimana Kak? Mungkin bisa diceritain tuh proyek yang kayak gimana? Proyek yang paling mengesankan ya? Iya. Oke, proyek yang paling mengesankan buat saya itu di awal tahun 2021. Itu kan masa di mana orang-orang itu di PHK gitu kan, diberhentikan kerja. Kemudian ya banyaklah orang-orang simpang siur gitu untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, saya juga kebetulan di situ lagi mengalami kesulitan gitu, hal yang sama gitu kan dalam mencari pekerjaan. Nah, tiba-tiba itu ada salah satu senior saya di kampus itu butuh orang untuk analisis struktur dan gambar ya, intinya pekerjaan DED lah ya, detail engineering design. Beliau itu menawarkan saya untuk pekerjaan DED di Dieng. Itu PT Geodipa punya proyeknya. Nah, di situ itu saya mengerjakan empat desain bangunan, masjid, aula, kemudian lapangan badminton dan asrama. 4 gitu kan. Jadi saya di situ proyeknya proyek besar gitu kan, melaksanakan pekerjaan proyek DED untuk kawasan PT Geodipa gitu di Dieng. Gitu. Jadi menurut saya sih itu pengalaman yang paling berkesan ya, karena beliau tuh langsung percaya gitu untuk keempat perencanaan DED-nya itu langsung ke saya gitu. Tentu saja saya juga nggak sendiri, karena menurut saya sih kalau saya mengerjakan itu sendiri saya juga kewalahan gitu kan. Nah di situ saya bikin tim. Nah dari situlah saya punya perusahaan saya sendiri, yaitu CV Atwandra Cipta Karya. Di situ juga ada beberapa tim saya gitu, ada drafter lagi, ada ahli tanah, ada ahli struktur gitu kan, ada perencana MEP juga, seperti itu. Jadi udah seru lah kalau sekarang gitu kan, bareng sama teman-teman, nggak cuma sendiri gitu. Terima kasih Kak G atas share pengalaman yang sangat mengesankan sih aku.
Karena 4 itu di DED-nya dikasih ke Bakti semua ya. Iya. Oke, kali ini lanjut ke sesi tanya jawab pasti kali ya. Mungkin sesi tanya jawab yang pertama nih, sesi tanya jawab yang boleh on mic untuk peserta. Mungkin para peserta yang bisa on mic bisa langsung menanyakan ke Kak Gay langsung gitu. Tadi juga di kolom komentar ada yang request Pak Arwianto ini juga request mau bertanya. Apakah Pak Wiryanto ada di tempat? Selamat pagi, anak-anak muda. Selamat pagi, Pak. Saya di konsultan dari tahun 64, hidup puluhan tahun. Baik, Pak. Baik. Saya tuh suka saya biasanya malah mengalami kesulitan malah cari daftar. Tapi di Bandung baik. ya. Nah, itu pada kenyataannya gitu sulit. Nah, kalau ada yang freelance juga, dia sampai kadang-kadang sudah sampai full house istilahnya ya. Saya pernah ngalamin itu. Tapi nanti kok begitu kan kalau pekerjaan itu musiman biasanya. Iya, betul. Nah, memang ada sih yang dari swasta, tapi biasanya relatif sedikit. Begitu ada musimnya tuh sulit. Terus kemudian ada daftar, saya sampai ke SMA kejurusan itu cari. Kadang-kadang itu juga sampai ngantri. Nggak dapat. Okay. Itu kan sebenarnya arsitek daftar itu ada untuk terutama yang paling banyak kan untuk arsitek. Nah, tapi untuk jalan raya juga banyak. Nah, mungkin kalau untuk jalan itu mungkin relatif lebih sedikit ya. Betul, Pak. Kalau untuk jalan atau drainase gitu kan, itu memang butuh kemampuan khusus ya, Pak ya? Ya, memang itu jarang gitu. Sedikit, ya. Tapi masalahnya kan kalau anak muda sekarang biasanya kan pengen cepet kaya, cepet dapat duit kan gitu. Iya, benar, Pak, benar. Nah, itu memang gitu. Berarti kalau menurut saya sih memang kalau yang kenyataannya tuh lebih banyak karena jaringan dulu ya. Kenal dulu apa dulu. Nah, kemudian sering dapat kerjaan, baru dia bisa freelance gitu. Benar, betul Pak. Gua mau freelance sih rasanya agak sulit juga ya. Saya nggak tahu persisnya sih. Kalau yang memang yang paling banyak sih arsitek. Cuma menurut saya tuh sekarang ini, apalagi sekarang saya kan ikut webinar tuh udah ratusan ya. Yang lagi booming yang memang sekarang mau diperlukan itu yang BIM itu, Building Information Modeling. Ya, BIM, jadi, betul Pak. Kalau kalian yang mau itu, kuasailah sampai tuntas itu soal BIM itu. Itu ke depan tuh banyak perlu itu. Saya sendiri kok sehari juga sampai sekarang nggak dapat sih, kalau dapat juga pekerjaannya belum ada, sulit juga. Kalau ini kan Agatha itu mungkin sudah dikenal, dia tahu, jadi waktu itu dapat gampang gitu. Jadi kalau di dunia belantara belum tentu. Iya, betul Pak. Memang kalau untuk keahlian BIM banyak yang belum bisa ya Pak, karena untuk di kuliah pun gitu. Dulu ya zaman saya itu BIM itu tidak diajarkan gitu Pak. Saya nggak tahu nih kalau misalnya untuk teman-teman yang masih universitas sekarang ya, yang masih jadi mahasiswa itu apakah diajarkan atau tidak gitu. Biasanya kan kalau kita mau BIM itu kita harus kursus lagi ya Pak, dan itu tuh mahal gitu biayanya. Makanya memang banyak yang bisa BIM itu menjadi kaum minoritas gitu. Ya memang kalau sekarang kebetulan ada undang-undangnya, ada peraturan. Kalau di PU itu harus pakai BIM level 4, level 5 gitu. Nah itu memang kalau mau freelance ya mestinya perlu pengorbanan dulu. Kalau menurut anjuran saya sih, kalau kebetulan ada yang kenal di situ apa teman atau apa, masuklah namanya ke satu perusahaan, jangan ngarepin jadi pegawai atau duit dulu lah gitu. Lihat-lihat dulu. Soalnya kalau kita belajar juga kalau jarang dipakai itu nanti sulit gitu. Betul Pak, nanti lupa. Sebagai relawan gitu ya, nanti kan orang lihat, wah ini nih gini akhirnya bisa, dan akhirnya dia bisa mandiri gitu. Jadi agak sulit kalau menurut saya gitu ya, ujuk-ujuk mau jadi freelance gitu agak sulit lah.
Kalau menurut Betul Pak, memang harus ada pengalaman dulu, tidak bisa langsung gitu kan Pak. Mungkin kalau misalnya yang langsung itu yang untuk kayak pembangunan rumah gitu kan, itu kan nggak terlalu sulit ya Pak ya. ya, Itu emang bisa itu kok biar mereka langsung jadi freelancer gitu. Tapi kayak misalnya untuk jadi drafter jalan, drafter jembatan, itu tuh agak sulit gitu kan. Memang ada banyak beberapa gambar, detail gambarnya tuh yang harus mereka paham gitu kan. Gak cuma menggambar aja gitu. ya. Tapi sebenarnya sih relatif sederhana gambarnya sih. Cuma butuh pengertian aja. Tapi ya itulah, komenya sekarang agak sulit. Tapi itu yang kalian harus kasih tahu ke mereka itu, BIM itu udah mutlak itu. Itu sudah ada aturannya. Kalau PU mau ada pekerjaan itu harus apa, bisa BIM gitu. Harus pakai BIM ya Pak. Ya. Nah kalau menurut anjuran saya sampai sekarang masih mengelola konsultan walaupun apa masih kembang-kembang ya, tapi sampai detik ini makanya saya buat ikut webinar itu, webinar dari luar dalam negeri, dari anak-anak muda gini sampai yang tua-tua saya ikutin semua. Jadi bermacam-macam, dari drafter, dari engineer, dari apa pokoknya semua webinar, terutama yang gratis saya ikutin. Makanya pasti saya bilang ini pasti saya yang paling muda. Kemudian ngasih sekali mereka aja. Memang kalau sudah bisa freelance itu dia memang bisa punya harga gitulah, mungkin satu gambar namanya sekian ribu atau sekian juta gitu. Tapi untuk menyujuk itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Betul Pak, benar, nggak bisa ujuk-ujuk. Ya menurut saya sih kalau mau gitu berjuang dari awal, kalau perlu ada yang kenapa masuk aja dulu biar saya nggak digaji Pak, kalau ada yang saya kerjakan gitu. Nanti yang dia akan menilai. Kalau bagus cepat atau lambat pasti ada jalan. Kalau mau jadi freelancer gitu. Itu aja yang saya mau kasih tahu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas masukannya Pak Arianto. Sehat selalu ya Bapak Arianto. Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya mungkin dari peserta apakah ada yang mau menanyakan langsung kepada KBG sebelum kita bacakan nih yang di kolom chat. Mungkin bisa raise hand yang mau bertanya langsung kepada KBG. Saya tunggu ya, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada nih ya. Oke, langsung aku bacain yang dari kolom komentar. Nih, cari dulu yang awal-awal. Oke, KBG ini ada pertanyaan dari Kak Robiatul Sendia dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pertanyaannya, yang pertama, apa saja faktor seseorang memutuskan untuk bekerja sebagai freelancer? Terus yang kedua, apa tips khusus bagi pemula? Jadi penyebab seseorang menjadi freelancer itu apa, Kak? Terus tipsnya untuk pemula gimana? Oke, tadi siapa yang bertanya? Itu yang bertanya Kak Robiatul. Kak Robi. Oke, Kak Robi. Gini, apa saja hal yang membuat kita itu memutuskan untuk menjadi freelancer ya? Yang pertama sih tentu saja kebutuhan diri kita sendiri ya. Karena mungkin kebutuhan dari teman-teman itu banyak gitu kan. Jadi teman-teman tuh butuh ibaratnya penghasilan tambahan gitu kan di luar penghasilan tetap kalian gitu. Makanya teman-teman tuh ingin menjadi freelancer gitu kan. Tapi di sisi selain mendapatkan penghasilan tambahan, ada juga yang menjadikan freelancer ini sebagai penghasilan utama gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu menjadikan freelancer untuk freelance itu menjadi penghasilan utama teman-teman tentu aja harus hati-hati dan lebih ekstra dalam dunia freelancer ini ya teman-teman. Yang pasti teman-teman tuh kalau di dunia freelancer itu saingannya tuh banyak banget gitu. Teman-teman tuh harus punya kemampuan yang lebih daripada yang lain tentu saja. Jadi kalau dibilang mudah, dunia freelancer itu sebetulnya lebih sulit teman-teman, karena
persaingannya itu bukan antara perusahaan dan perusahaan gitu kan, tapi antara diri pribadi teman-teman dan diri orang lain gitu. Jadi teman-teman harus punya keunikan, harus punya kemampuan dan keahlian yang lebih daripada yang lain. Itu sih sebetulnya yang membuat sulit ya menjadi seorang freelancer itu. Kalau teman-teman kemampuannya pas-pasan, teman-teman keahliannya ya gitu-gitu aja seperti yang tadi Pak Cawinto ya tadi ya. Pak Cawinto bilang gitu kan. Teman-teman harus punya keahlian khusus. Kayak misalnya teman-teman punya keahlian BIM tuh. Kan masih jarang tuh kan yang punya kemampuan itu tuh. Nah, kalau teman-teman bisa menguasai yang orang lain gak bisa kuasai, ya pasti teman-teman bakal jadi rajanya dari freelancer itu gitu. Semua orang pasti bakal menghubungi teman-teman sekalian gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya keahlian yang memang masih jarang gitu yang orang lain punya. Kayak kalau misalnya teman-teman cuma bisa gambar daftar-daftar ringan kayak rumah sederhana gitu kan, ya mungkin memang banyak, mungkin memang ada yang membutuhkan, tapi jangan salah, freelancer lain pun banyak gitu yang bisa kemampuan itu gitu kan. Nah, untuk tips khusus untuk pemulanya itu sendiri ya seperti yang tadi ada di slide PowerPoint saya ya, teman-teman itu harus bisa, pertama itu ya bisa mencari klien gitu. Teman-teman nggak boleh malu gitu sama diri kalian sendiri gitu kan. Teman-teman harus bisa mempromosikan diri kalian sendiri gitu. Itu tips pertama. Karena memang yang paling susah itu di freelancer itu adalah mencari klien. Di lain hal selain ini ya, selain kemampuan dan kalian teman-teman juga harus bisa mencari klien itu gitu. Karena itu yang paling susah. Kalau teman-teman nggak bisa mencari klien, ya mau menjadi seorang freelancer juga nggak akan pernah bisa gitu kan. Itu yang paling sulit sebenarnya kalau untuk menjadi freelancer ya. Di luar kemampuan loh. Kalau kemampuan kalian bisa terus upgrade ya. Tapi kalau misalnya kalian punya kemampuan tapi kalian nggak bisa mempromosikan diri, kalian nggak bisa memarketingkan diri kalian itu, ya susah gitu. Karena freelance ini dibayar kan pakai duit, bukan pakai terima kasih. Wah bagus nih kerjanya gitu kan. Enggak gitu ya. Teman-teman juga harus punya kemampuan itu gitu. Jadi menurut saya tips yang paling krusial itu ya kalian harus bisa dan harus berani mempromosikan diri kalian sendiri. Kalau kalian masih malu, nggak akan maju gitu kalian jadi freelancer. Gitu. Benar, Kak. Jadi intinya pede aja dulu ya, Kak ya. Iya, intinya pede dulu aja sama kemampuan kalian gitu. Jangan takut gitu kan. Jangan, wah teman aku bisa gini nih, teman aku bisa gitu tuh. Ya, seenggaknya kalian juga kan bisa belajar gitu dari job-job yang mungkin kalian akan dapetin gitu kan ya. Kalau enggak kalian bisa belajar gitu dari teman kalian yang udah punya job-job itu gitu kan. Ya belajar tuh bisa dari mana aja lah, nggak harus dari website, nggak harus dari webinar, dari teman kalian, dari rekan kalian yang udah lulus, dari dosen kalian gitu kan, dari keluarga kalian mungkin itu juga kalian bisa belajar banyak gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak GG jawabannya. Apakah Kak Rabiatul udah menjawab dari Kak Rabiatul? Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak GG. Ini dari Kak Firdaus Banuwijaya. Pertanyaannya, untuk patokan harga jasa drafter idealnya berapa rupiah per meter perseginya? Apakah harganya itu sama untuk bangunan rumah dan bangunan bertingkat? Atau memakai lump sum? Atau KGG dapat memberikan patokan harganya, Kak? Gitu. Itu pertanyaan. Oke, gini, Kak Firdaus, pertanyaannya memang pasti banyak yang pengen tahu ya kalau untuk masalah harga ini gitu kan. Nah, kalau untuk biaya pengerjaan penggambaran rumah ya, dan pengerjaan gedung gitu, gedung bertingkat itu memang berbeda. Tentu saja jangan disamain. Karena kalau misalnya kalian ngasih rate harga untuk penggambaran gambar teknik gedung gitu kan, itu jatuhnya malah kemahalan dan kalian nggak akan di-hire gitu. Biasanya itu kalau untuk rumah, itu per meter perseginya itu di kisaran antara 5.000 sampai 8.000 per meter perseginya ya, untuk pemula loh. Kalian jangan ngasih rate harga terlalu tinggi, nanti siapa yang mau hire kalian, pengalaman aja belum ada gitu kan. Nah, terus
Selain itu, kalau misalnya di gedung itu udah belasan ribu ya, itu bebas, kalian bisa menentuin antara 10.000 sampai 17.000 gitu kan. Ya, cuman balik lagi, kadang ada juga yang mematoknya bukan dari harga per meter persegi, tapi dipatoknya itu harga, misalnya kamu nge-hire drafter itu patokannya 5 juta aja. Kamu di-hire 5 juta, misalnya ada orang juga yang kayak gitu kan. Kadang kalau misalnya dihitung berdasarkan meter persegi itu lebih murah dibandingkan harga lamsam gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa diinin sih, di combine lah, jangan selalu pakai meter persegi, jangan juga selalu pakai lamsam gitu, kalian harus pilih-pilih juga gitu kan. Terkadang kalau misalnya memang proyeknya yang besar itu kalau harganya pakai meter persegi itu mereka nggak mau karena jatuhnya tuh lebih mahal gitu. Kalau misalnya untuk proyek-proyek yang besar kayak misalnya gedung bertingkat rumah sakit gitu kan, 5 lantai segala macam, mereka tuh biasanya maunya lamsam gitu. Mereka bayar drafter ibaratnya kayak gaji lah. Saya ngegaji drafter itu 6 juta per bulan gitu sampai proyek beres misalnya kayak gitu. Atau enggak per proyek saya bayar 10 juta gitu kan. Itu juga ada sih. Jadi tergantung itu sih kesepakatan antara kamu sama si klien gitu. Dan kan pasti ada negosiasi harga ya, nggak mungkin klien itu nerima mentah-mentah gitu kan. Ya bersyukurlah kalau klien kalian tuh nerima mentah-mentah gitu, itu rezeki kalian gitu kan. Nah cuman pasti nih ada negosiasi nih di antara klien sama kalian gitu. Nah itu pinter-pinternya kalian untuk bernegosiasi. Makanya aku bilang untuk menjadi freelancer juga kan harus bisa berkomunikasi gitu kan. Gak bisa kayak kita cuman manut aja kan. Harus itu kita bisa berkomunikasi gitu. Kita sampaikan kemauan kita sampaikan keinginan kita itu juga seperti apa gitu. Jangan kita hanya mendengarkan mereka gitu kan. Kita juga punya hak lah kalau misalnya ibarat dalam pembayaran ya, dalam mematok fee gitu kan. Kita punya kesempatan. Kalau misalnya udah deal-dealan ya langsung kita kerjain aja kerjaannya gitu kan. Gitu sih. Biasanya ada negosiasi dulu, gak langsung deal sekian gitu, enggak. Nanti kalau udah deal baru bisa lanjut ke pekerjaan selanjutnya gitu. Oke, thank you Kak Didi atas penjabaran untuk negosiasinya. Baik Kak Didi. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada dari Kak Safa. Untuk pertanyaannya dari Kak Safa ini, web yang bisa melatih kemampuan untuk memahami gambar serta meningkatkan kemampuan belajar kita apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau ingin menambah kemampuan sih seperti yang udah tadi dibilang ya, kita bisa ikutan webinar gitu kan mengenai drafter. Kita juga bisa ikutan pelatihan gitu kan, ada pelatihan AutoCAD, tapi jangan ikutan pelatihan AutoCAD-nya untuk pemula doang gitu kan. Biasanya kan kalau pelatihan ada advance, pemula gitu kan, expert. Nah itu tuh kalian ikutin gitu. Kalau misalnya memang mau menambah kemampuan kalian gitu ya. Jangan cuma ikut yang pemula lagi gitu kan. Ya memang yang pemula itulah yang gratis gitu, tapi ya seperti yang Pak Sarwito bilang tadi gitu kan. Untuk menjadi seorang yang punya kemampuan tinggi itu perlu ada effort gitu, perlu ada yang kita korbankan gitu ya, uang kita gitu kan, untuk menambah kemampuan kita gitu ya. Toh akan apa sih dari kemampuan kita juga penghasilan itu tuh akan sebanding gitu dari ilmu kita gitu. Jadi apa kalau ilmu kita tinggi ya penghasilan kita juga tinggi gitu. Nggak mungkin kalau misalnya ilmu kita tinggi penghasilan kita rendah gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menambah ilmu ya kalian harus aktif gitu. Aktif bersosialisasi sama teman-teman kalian gitu kan. Kayak kalian jangan diam aja di rumah ya. Kalau diam aja di rumah juga kalian tetap harus ikutan webinar, kalian harus tahu kemajuan teknologi gitu. Itu sih kemungkinannya ya. Soalnya kalau misalnya kalau saya sendiri gitu, kalau saya belajar sendiri itu tuh kayak kurang aja gitu. Tapi kalau misalnya saya belajar dari webinar atau saya belajar dari pelatihan software itu tuh lebih enak gitu. Apa yang kita pertanyakan, apa yang kita nggak ngerti itu bisa kita tanyain. Kalau kita belajar sendiri tuh lebih sulit gitu. Apa yang kita pertanyakan tuh kita harus cari jawaban itu sendiri kan. Nah itu sih sebetulnya yang lebih enak tuh baiknya ikutan ya webinar atau pelatihan struktur, pelatihan software gitu. Dan lebih baik kalau misalnya kalian juga ikutan sertifikasi gitu. Sertifikasi juga menambah nilai kalian gitu di mata klien gitu. Gitu sih paling Kak.
Terima kasih atas tips-tipsnya tadi. Ya. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Hendra Pangbean. Kak Hendra ini bertanya untuk patokan harga. Untuk patokan harga tadi kan udah dijelasin tadi. Nah ini pertanyaannya untuk patokan harga gambar struktur berapa dan untuk arsitektur berapa? Gimana Kak, boleh disebutkan lagi? Kurang terdengar. Untuk patokan harga daftar idealnya berapa rupiah per meter perseginya. Untuk gambar strukturnya berapa, untuk gambar arsitekturnya berapa gitu. Oke. Kalau biasanya gambar struktur dan gambar arsitektur itu sama aja ya harganya, nggak ada perbedaan gitu. Yang tadi dibilang sih kalau untuk gedung ya sekitar antara 10.000 sampai 17.000 atau sampai 20.000 gitu kan kalau kalian masih pemula gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah expert, itu tuh harga ngegambar itu bisa di 65.000 per meter perseginya sebetulnya. Cuman biasanya itu tuh kalian harus bisa menjelaskan portofolio kalian udah pernah mengerjakan apa aja gitu kan. Terus kalian juga harus bisa menjelaskan ke klien tuh nanti di kerjaan kalian tuh bakal ngerjain apa aja gitu. Nah, itu tuh biasanya kalian bisa lebih besar, bisa di 65.000 per meter perseginya gitu kan. Malah kalau misalnya arsitek aja ya sekalian desain gitu ya, itu bisa di 200.000 per meter persegi loh. Jangan salah. Itu bisa di 200.000 per meter perseginya. Tapi ya itu, balik lagi ke pengalaman yang kalian punya. Kalian bisa menawarkan apa, kalian bisa menyajikan apa gitu kan ke klien. Kalau untuk menjadi freelancer sih awal-awal menurut saya sih ya kita kasih harga murah dulu aja gitu kan. Yang penting kita punya pengalaman, kita nambah portofolio kita gitu. Jangan kita matok harga mahal terus ya susah kalau misalnya kita belum punya nama terus kita matok harga kita tuh tinggi gitu. Susah sih kalau untuk awal gitu. Gitu aja sih menurut saya. Jadi menurut saya sih untuk rate harganya ya di kisaran 10 sampai 20.000 lah per meter persegi untuk pemula gitu. Oke, thank you Kak. Pasti menjawab banget tuh tadi dari pertanyaannya. Lanjut nih, kita ambil 2 pertanyaan terakhir ya. Ya. Ini dari Hafiz Setiawan. Pertanyaannya, dari Hafiz Setiawan, saya untuk BIM cuma bisa level medium. Apakah kita bisa pede untuk mengerjakan proyek tersebut? Apa masih perlu nama? Pertanyaan gini Kak, semisal kita bisa nih BIM, tapi cuma di level medium, apakah kita bisa pede untuk mengerjakan proyek? Apa masih perlu ada naungan untuk membimbing kita? Oke, gini. Kalau misalnya kita punya kemampuannya BIM di level medium aja nih. Ibaratnya, ya kemampuan kita, ilmu kita cuma setengah gitu kan ya. Masih belum percaya diri nih misalnya Kak Hafiz ya. Kalau menurut saya, ya sampaikanlah itu kepada klien gitu kan. Pak, ini saya bisa pakai BIM nih, saya bisa ngerjain BIM nih, tapi level saya masih medium. Gimana Pak? Apakah tidak apa-apa gitu kan? Ya biarkanlah klien yang yang ininya gitu, yang putusin terakhir tuh di klien. Apakah dia mau nge-hire kamu atau enggak tuh ya? Biarkanlah klien itu, yang penting kita udah menawarkan diri kita gitu. Pak, saya bisanya sampai medium aja nih, gimana? Nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya si klien bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu belajar lagi aja pas sambil ngerjain proyeknya gitu kan, itu kan bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita belum apa-apa kayak, aduh takut nih ilmu aku belum setinggi itu gitu, kapan kita mau mulainya gitu? Kalau misalnya ibaratnya ilmu kita harus setinggi-tingginya dulu, harus sampai S3 dulu gitu kan, harus matang dulu, kita baru berani gitu kan. Orang juga kalau misalnya kamu udah jadi S3 terus mau nge-hire kamu, mereka juga bakal mikir-mikir lagi gitu. Mereka bakal ngeluarin uang atau bakal ngeluarin gaji buat kamu tuh lebih tinggi gitu kan. Belum tentu para klien itu juga mau gitu kalau misalnya mereka nge-hire kamu yang gajinya udah harus mungkin tinggi banget gitu kan, karena keilmuan kamu tuh ibaratnya udah tinggi banget lah, udah 100% udah mumpuni gitu kan. Tapi kalau menurut saya klien itu juga bakal lebih milih gitu ya, dibandingkan ya ada 2 nih. Satu yang udah pengalamannya tinggi terus dia S3 gitu kan, atau ya apa ilmunya udah tinggi banget lah, ibaratnya udah high gitu kan. Sedangkan kamu masih di medium nih. Dengan bayaran misalnya si ini tuh 25 juta gitu kan. Si yang pinter banget tuh 25 juta. Sedangkan kamu tuh cuma dibayar misalnya
6-10 juta lah gitu. Pasti si kalian ini bakal lebih milih kamu daripada lebih milih dia. Karena kenapa? Ilmu tuh kan selalu berkembang ya. Kamu tuh pasti kalau mengerjakan sesuatu tuh ada ilmu baru yang bakal kamu dapat gitu kan. Kamu juga di situ pasti nggak bekerja sendirian. Kamu pasti sama tim gitu kan. Di BIM itu kan timnya ada tim arsitektur, ada MEP, ada struktur gitu-gitu kan. Nah mungkin kamu hanya di salah satunya aja, mungkin kamu hanya di strukturnya aja. Dan pasti kamu juga bisa dapetin pembelajaran atau ilmu dari teman-teman tim kamu yang arsitektur, dari teman-teman kamu yang MEP gitu misalnya, yang pas rekan kerja kamu gitu kan. Jadi maksud aku tuh ya jangan ciut dulu gitu sebelum memulai gitu. Dunia kerja itu tidak semenakutkan apa yang kita bayangkan gitu. Betul, tanggung jawabnya besar, betul. Tapi kalau misalnya kita tidak berani gitu untuk memulai, ya kapan kita bisa maju gitu kan? Intinya kamu harus berani dulu, harus yakin sama diri kamu kalau kamu tuh bisa berkembang gitu. Gak apa-apa ilmu kamu masih segitu. Yang penting kamu mau berkembang, kamu mau maju, kamu mau belajar lagi gitu. Itu aja sih yang penting. Kalau menurut aku ya, gitu. Untuk melanjutkan ilmu ke jenjang selanjutnya nggak harus lewat pelatihan, aku bilang lewat pengalaman gitu kan. Itu bisa gitu, lewat teman-teman kamu. Itu bisa. Nggak harus selalu kamu ikutan pelatihan gitu kan. Ya cuman kan kalau ikutan pelatihan kan kamu ada sertifikatnya ya, kamu telah mengikuti pelatihan, ada buktinya gitu kan, kamu bisa segala macam. Gitu aja sih perbedaannya gitu. Benar. Thank you Kak atas jawabannya. Ini lanjut nih Kak ke pertanyaan terakhir. Ini dari David Yusuf. Untuk freelancer kan sudah masuk dalam bisnis. Dalam daftar perlu software profesional yang butuh lisensi bisnis agar bisa dijualbelikan itu kan. Nah, lisensi bisnis tersebut butuh biaya yang besar. Pendapat KG gimana tentang hal ini? Lisensi aplikasi untuk bisnis yang relatif besar gitu kan. Biayanya. Oke, sebetulnya memang untuk melakukan bisnis itu memang perlu lisensi dari software ya. Harus ya yang pro lah gitu, jangan yang bajakan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kita belum bisa dan belum besar, ya menurut saya nggak perlu dulu sih membeli lisensi itu gitu kan. Kalian bisa lah, seenggaknya mengerjakan, kalian nggak perlu bilang gitu, Pak ini saya mau hire kamu nih, iya Pak boleh gitu. Terus kita bilang, tapi software saya nggak berlisensi Pak, ya nggak akan masalah gitu. Kalian tuh nggak akan ngerepotin hal itu gitu. Ya mungkin ada sih beberapa klien yang menuntut lisensi itu program yang sudah berbayar ya. Tapi itu biasanya tuh di pemerintahan. Kalau di swasta tuh mereka nggak peduli mau kamu pakai yang bajakan, mau kamu pakai yang berbayar, mereka tuh nggak peduli gitu kalau di swasta. Apalagi di dunia freelancer, kamu kan berhubungannya tidak berkontrak langsung dengan sebuah perusahaan pemerintah gitu kan, kayak BUMN, enggak gitu. Kamu tuh berkontrak sama orang ke orang gitu kan. Ya mungkin orangnya bekerja di perusahaan BUMN itu gitu, tapi mungkin pekerjaannya dia nggak ke-handle, makanya dia nge-hire kamu gitu. Jadi nggak akan masalah gitu, mau kamu pakai yang berbayar, mau kamu pakai yang nggak berbayar, itu tuh nggak akan menjadi sebuah patokan kamu untuk bisa menjadi freelancer yang baik atau enggak gitu. Menurut saya sih ya lakuin aja lah apa yang bisa kamu lakuin gitu. Jangan terlalu berpikir kalau wah ini kalau misalnya aku nggak gini bakal susah, wah kalau aku nggak bisa gini bakal susah gitu. Ya kalau mau maju, kalau kamu mau berusaha ya lakuin dulu aja sebisa kamu gitu. Jangan sampai apa yang kamu pikirin itu tuh jadi hambatan buat kamu sendiri gitu. Kalau mau maju ya lakuin dulu aja, laksanain dulu aja. Kalau gagal ya namanya usaha, resiko. Ada gagal, ada sukses. Jangan takut gitu. Kalau misalnya kamu takut ya kamu nggak akan tahu kamu bakal gagal atau bakal sukses, ya nggak? Ya kamu bakal diem di tempat aja. Gitu-gitu aja, gak ada kemajuan gitu. Iya. Mungkin gitu kalau aplikasi tadi tuh mungkin kalau pakai student version menurut KG-nya gimana? Gimana? Kalau untuk aplikasi tadi yang ditanyakan lisensinya mungkin kalau dia pakai student version gimana? Kalau invention, sorry nggak kedengeran. Student version, versi mahasiswa versi. Oh, nggak masalah. Nggak ada masalah kok. Yang penting tuh klien tuh kerjaan yang dia minta tuh beres dan sesuai apa yang dia mau. Itu aja sih. Dia nggak akan peduli
kamu mau pakai versi apapun dia nggak akan peduli gitu. Yang dia peduliin tuh kerjaan yang dia mau kamu lakuin dengan baik, kamu lakuin dengan benar, dan sesuai apa yang dia mau gitu. Nggak akan menjadi sebuah hambatan kok buat kamu kalau pakai versi apapun gitu ya. Yang penting tuh klien tuh ya sesuai lah apa yang dia minta, itu yang dia dapat gitu. Itu aja sih. Malah lebih bahayanya kalau kalian mengiyahkan kemauan klien, tapi kalian tidak bisa tidak bisa memuaskan klien itu gitu, tidak bisa melakukan apa yang klien minta gitu. Padahal kalian udah ngejanji dia, iya saya bisa gitu. Nah itu yang bahaya sebetulnya. Kredibilitas kalian di situ bakal ya kurang lah gitu. Jadi jangan mengiyahkan apa yang kalian nggak bisa. Itu aja sih intinya. Oke Kak, baik Kak. Oke, ini untuk sesi tanya jawab udah ditutup ya teman-teman kita. Lalu ini untuk Kak Gigi nih, mungkin ada sepatah dua kata closing statement atau mungkin yang belum disampaikan atau tertulis gitu Kak untuk peserta, boleh closing statement untuk Kak Gigi dipersilahkan. Kalau dari saya sih untuk menutup ya, saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya buat tim panitia, juga buat teman-teman yang udah antusias gitu kan di webinar kali ini. Ya mungkin dalam penyampaian atau dalam menjawab pertanyaan saya banyak kesalahan kata atau ada perkataan saya yang menyinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga di sini masih belajar gitu ya teman-teman, masih bareng-bareng lah kita maju gitu ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang yang mau memulai di dunia freelancer, saran saya tetap semangat, tingkatkan diri kalian, tingkatkan keahlian kalian, tingkatkan keilmuan kalian, beranikan diri kalian gitu kan. Terus promosikan diri kalian gitu ke banyak orang lah gitu kan, ke teman-teman, ke senior, ke junior, ke dosen gitu kan ya, pokoknya ke lingkungan kalian lah. Kalau kalian masih mahasiswa, lingkungan kalian kan baru itu gitu kan. Cuman ya yang pasti harus tetap semangat, jangan mudah menyerah, jangan takut sama pemikiran kalian yang belum tentu pemikiran itu tuh terjadi gitu. Jadi ya keep positive thinking lah gitu. Semangat untuk semuanya, sukses untuk semuanya, sehat selalu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Gigi. Maaf nih sebelumnya untuk para peserta yang masih boleh bertanya nggak Kak? Untuk langsung ke Kak Gigi, mungkin ada via Instagram, DM, kalau itu apakah berkenan Kak Gigi? Oh, boleh. Saat bertanya lagi. Oh, maaf Kak, tadi saya termute. Suara Kak Gigi tadi putus-putus. Apa boleh diulang untuk sosial media Instagramnya? Ada lagging gimana? Bisa di Maksudnya mau bertanya sosial media Kakak untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut setelah webinar ini. Oh iya boleh. Kalian bisa ini saya di Instagram atau di Telegram ya. Bisa langsung tanyakan saja gitu ke saya. Jangan malu-malu gitu kan. Ya saya juga belum pro banget gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar lah gitu kan. Boleh. Nanti kalau misalnya ada mau pertanyaan boleh di Instagram atau di Telegram saya gitu. Instagram saya Baik. ada di ini ya, ada di materi. Gitu. Baik, nanti akan kami share di YouTube, Telegram juga ya Kak. Ya. Oke, untuk sesi selanjutnya ialah sesi penutupan. Untuk sebelum sesi penutupan, mari kita dokumentasi dulu nih sama Kak Ige. Yuk, open cam semuanya bagi para peserta. Saya tunggu sampai 10.37 deh. Open cam yuk.
Ayo on game semuanya. Oh ya, ini yang bertanya link materi nanti akan dikirimkan bersamaan dengan record video dan sertifikat ya teman-teman. Yuk, sekarang kita foto bareng. Oke, untuk di slide pertama, langsung aja untuk yang bertugas, silakan 1, 2, 3. Set yang kedua, 1, 2, 3. Set yang ketiga, 1, 2, 3. Set yang keempat, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide kelima, 1, 2, 3. Baik, sesi selanjutnya ialah sesi penutupan yang akan dipandu oleh Kak Novan. Untuk Kak Novan, silakan. Wow, thank you Kak GG dan juga Kak Ishak. Materinya sangat keren sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapat insight baru, kita dapat sudut pandang baru, di mana ternyata sebenarnya dunia freelance atau freelancer gitu ya teman-teman. Apalagi terutama sebagai drafter. Ternyata kita juga banyak hal yang harus dipelajari gitu. Apalagi kalau untuk teman-teman yang masih berstatus mahasiswa, ini sangat penting sekali untuk teman-teman terus mengasah skill-nya, terutama untuk drafting gitu, atau mungkin skill lainnya juga bisa diasah. Nanti bisa kita tukarkan skill tersebut menjadi sebuah sumber penghasilan di luar dari pendapatan tetap kita gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya kita telah memasuki di penghujung acara. Namun sebelum berpisah, teman-teman silahkan mengisi formulir umpan balik atau feedback dulu yang telah disampaikan oleh tim panitia di kolom chat. Nanti untuk data tersebut akan kami gunakan untuk pengiriman materi webinar dan juga e-sertifikat. Jadi pastikan teman-teman telah mengisinya dengan benar. Dan juga untuk evaluasinya nanti feedback dari teman-teman akan kami gunakan untuk evaluasi kami dalam pelaksanaan webinar gratis selanjutnya gitu. Mungkin nanti selanjutnya bakal ada bincang seri 1, seri 2, seri 3 dan tentunya dengan tema atau topik yang lebih keren lagi pokoknya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tetap stay tune di akun media sosial kami di Instagram @julian_. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya Novan Dwi Afdian sebagai MC pada acara webinar pagi hari ini. Pamit diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Nanti teman-teman stay tune di grup ya. Nanti untuk pertanyaan terbaik dan juga instastory terbaik tadi yang seperti yang telah dijanjikan oleh panitia nanti akan mendapatkan door prize dari kami ya. Jadi untuk 4 orang, 2 orang yang melalui instastory dan juga 2 pertanyaan terbaik. Sampai jumpa teman-teman semuanya.